Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Oni Selvina, yang kedua ada Lili Indriani, dan yang ketiga ada Wardatul Mutmainah. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan dan puluhan ratusan terdekat. Di sini, saya menggunakan 5 metode. Metode yang pertama yaitu ayo mengamati, yang kedua ayo menanya, yang ketiga ayo mencoba, yang keempat ayo mengasosiasikan, dan yang kelima ayo mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu ayo mengamati. Nah, sekarang kita dapat melihat gambar di sebelah saya. Gambar di sebelah saya adalah kegiatan posyandu. Ingatkah kalian pada saat ikut ibumu ke posyandu? Apa itu posyandu? Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu. Pos tersebut melayani kesehatan ibu dan balita. Kegiatan yang dilakukan berupa imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan. Misal, hasil penimbangan berat badan adik Udin adalah 8,7 kg dan hasil pengukuran tinggi badannya mencapai 74,8 cm. Jika hasil pengukuran tersebut dibulatkan, bagaimana hasil pembulatan dari 8,7 dan 74,8? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Yang kedua, ayo menanya. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas? Jawabannya yaitu, lihat angka terakhir bilangan tersebut. Contoh soal yang kedua yaitu, bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah? Nah, cara ini sama seperti cara melakukan pembulatan ke atas, tinggal dilihat melalui angka terakhir bilangan satuan tersebut. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik? Lihat angka terakhir bilangan tersebut. Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Jika angka terakhir lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang ketiga, ayo mencoba. Nah, contoh soalnya itu berat kentang Ayu sebesar 2,7 kg dan berat jeruk desi sebesar 5,4 kg. Berapa berat kentang Ayu dan jeruk desi jika dilakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik? Kita lihat tabel di sebelah saya. Berat kentang Ayu sebesar 2,7 kg. Dibulatkan ke atas menjadi 3 kg. Dibulatkan ke bawah menjadi 2 kg dan dibulatkan terbaik menjadi 3 kg. Lalu selanjutnya jeruk desi. Jeruk desi sebesar 5,4 kg. Dibulatkan ke atas menjadi 6 kg. Dibulatkan ke bawah menjadi 5 kg dan dibulatkan terbaik menjadi 5 kg. Contoh soal selanjutnya mengenai satuan panjang yaitu, tentukan hasil konversi dari 72 meter sama dengan titik-titik dekameter. Pembahasannya yaitu menggunakan konsep Dakota dan pembulatan ke satuan terdekat. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa nilai tempat satuan pada soal adalah angka 2. Angka 2 sebagai nilai satuan masukkan pada lubang meter. Angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke lubang dekameter. Karena yang ditanya adalah satuan dekameter, maka masukkan tanda koma atau sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan, yaitu dekameter. Nah, setelah menemukan hasil yaitu 7,2 dekameter, maka kita akan lakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. 7,2 meter dibulatkan ke atas menjadi 8, dibulatkan ke bawah menjadi 7, dan dibulatkan terbaik menjadi 7. Jadi, hasil konversi dari 72 meter adalah 7,2 dekameter. Yang keempat, ayo menalar. Panjang kayu Budi sebesar 7,3 meter dan kayu Rido sebesar 9,6 meter. Berapa kemungkinan panjang kayu Budi dan kayu Rido
jika dilakukan pembulatan ke atas, ke bawah, dan terbaik. Kita lihat tabel di sebelah saya. Panjang kayu budi sebesar 77,3 meter, dibulatkan ke atas menjadi 8 meter, dibulatkan ke bawah menjadi 7 meter, dan dibulatkan terbaik menjadi 7 meter. Selanjutnya, kayu rido sebesar 9,6 meter, dibulatkan ke atas menjadi 10 meter, dibulatkan ke bawah menjadi 9 meter, dan dibulatkan terbaik menjadi 10 meter. Jadi, panjang kayu budi dan kayu rido setelah dibulatkan ke atas, ke bawah, dan terbaik yaitu 8,7,7 dan 10,9 dan 10. Contoh soal selanjutnya yaitu tentukan hasil konversi dari 56 mg sama dengan titik-titik sentigram. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa nilai tempat satuan pada soal adalah angka 6. Angka 6 sebagai nilai satuan masukkan ke dalam lubang miligram. Angka 7 sebagai nilai puluhan masukkan ke dalam lubang sentigram. Karena satuan berat yang ditanya adalah sentigram, maka sisipkan tanda koma pada lubang dakon yang ditanyakan, yaitu sentigram. Nah, sudah diketahui hasil konversinya yaitu 5,6, maka kita akan melakukan pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik. 5,6 dibulatkan ke atas menjadi 6, 5,6 sentigram dibulatkan ke bawah menjadi 5 sentigram, dan 5,6 dibulatkan terbaik menjadi 6. Jadi, konversi dari 56 mg adalah 5,6 cm. Metode yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Nah, kerjakan dengan anggota kelompok belajarmu. Yang pertama, siapkan penggaris, pensil, 2 buah kentang, dan timbangan. Kemudian, tentukan berapa berat dari kentang dan berapa panjang dari pensil tersebut. Kemudian taksirkan ke atas, ke bawah, dan terbaik dari kentang dan pensil tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lili Indriani. Perkenalkan, nama saya Lili Indriani dengan NIM 1191 dari PGMI 4C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kepuluhan terdekat. Ada 5 tahapan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat mengasosiasikan, dan yang kelima mengkomunikasikan. Kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu ayo mengamati. Perhatikan gambar timbangan berikut ini. Pada saat Meli mengukur berat badannya, timbangan menunjukkan angka 45 kilo. Jika berat badan Meli dibulatkan ke atas, berapa kilo berat badan Meli? Jika berat badan Meli dibulatkan ke bawah, berapa kilo berat badan Meli? Berapa kilo berat badan Meli dengan pembulatan terbaik? Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu ayo menanya. Bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas hasil pengukuran? Jawabannya, lihat angka terakhir. Jika angka tersebut lebih dari atau kurang dari 5, maka dibulatkan ke atas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah hasil pengukuran? Jawabannya, lihat angka terakhir. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik hasil pengukuran? Jawabannya, lihat angka terakhir. Jika angka tersebut lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, tetapi jika angka terakhirnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Lanjut ke tahap yang ketiga, ayo mencoba. Contoh soal satuan panjang. Ayah dan Reno mengukur sebuah meja dengan menggunakan meteran.
panjang mejanya 26 cm. Jika panjang meja dibulatkan ke atas, berapa sentimeter panjang meja tersebut? Jawabannya, pengukuran panjang meja yang telah diukur Ayah dan Reno adalah 26 cm. Jika Ayah dan Reno melakukan pembulatan ke atas, maka panjang meja menjadi 30 cm dengan cara menghitungkan angka satuannya yaitu 6 dan menambahkan bilangan 4 ke angka satuannya sehingga menjadi 30 cm. Jadi panjang meja dibulatkan ke atas adalah 30 cm. Berikut tabel pengukurannya. Hasil pengukuran dari 26 cm, pembulatan ke atasnya menjadi 30, pembulatan ke bawah menjadi 20, pembulatan terbaik menjadi 30. Karena angka 6 merupakan angka di atas angka 5, maka pembulatan terbaiknya menjadi 30. Begitu pula dengan angka 27, yaitu pembulatan ke atasnya menjadi 30, pembulatan ke bawah 20, dan pembulatan terbaik menjadi 30. Dan angka 28, pembulatan ke atasnya 30, pembulatan ke bawah 20, dan pembulatan terbaik 30. Kemudian angka 29, pembulatan ke atas 30, pembulatan ke bawah 20, pembulatan terbaik 30. Contoh soal satuan berat. Mira pergi ke supermarket untuk membeli buah apel sebanyak 33 kilo. Untuk persediaan lebaran, jika buah apel dibulatkan ke bawah, berapa kilogram buah apel tersebut? Jawabannya, pengukuran buah apel yang telah dilakukan adalah 33 kg. Jika Mira melakukan pembulatan ke bawah, maka berat buah apel menjadi 30 kg dengan cara menghilangkan angka satuannya yaitu 3 sehingga menjadi 30 kg. Jadi, buah apel yang dibulatkan ke bawah adalah 30 kg. Berikut tabel pengukurannya. Hasil pengukurannya dari 33, pembulatan ke atas menjadi 40, pembulatan ke bawah 30, pembulatan terbaik 30, kemudian angka 35, pembulatan ke atasnya menjadi 40, pembulatan ke bawah 30, pembulatan terbaik 40, karena angka 5 itu merupakan angka yang jika dibulatkan terbaik maka akan berubah menjadi pembulatan ke atas. Kemudian angka 37 menjadi 40, pembulatan ke bawah 30, pembulatan terbaik 40, 39, pembulatan ke atas menjadi 40, pembulatan ke bawah 30, pembulatan terbaik 40. Lanjut ke tahap yang keempat, ayo mengasosiasikan. Contoh soal satuan panjang, Ibu Ratna ingin membuat taplak meja dengan jumlah yang banyak. Kemudian Ibu Ratna meminta kepada tukang jahit untuk mengukur kainnya yang telah disediakan. Panjang kain tersebut 84 meter. Jika panjang kain dibulatkan terbaik, berapa meter panjang kain tersebut? Jawabannya, pengukuran panjang kain yang telah diukur oleh tukang jahit adalah 84 meter. Jika Ibu Ratna melakukan pembulatan terbaik, maka panjang kain menjadi 80 meter. Dengan cara menghilangkan angka satuannya yaitu 4 sehingga menjadi 80 meter. Jadi panjang kain dibulatkan ke terbaik adalah 80 meter. Berikut tabel pengukurannya. Nah, ini adalah tabel pengukurannya. Dari angka 84, pembulatan ke atas menjadi 90, pembulatan ke bawah menjadi 80, pembulatan terbaik menjadi 80. Karena angka 4 merupakan angka di bawah 5, maka pembulatan terbaiknya menjadi 80. Kemudian angka 85, pembulatan ke atas menjadi 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik menjadi 90. Kemudian angka 87, pembulatan ke atas menjadi 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik 90. Kemudian angka 89, pembulatan ke atas 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik 90. Contoh soal satuan berat. Rehan diperintah oleh sang ibu untuk membeli beras sebanyak 78 kg. Karena persediaan beras telah habis di rumah, jika beras dibulatkan ke bawah, berapa kilo beras tersebut? Jawabannya, pengukuran beras yang telah dilakukan adalah 78 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah, maka berat beras menjadi 70 kilo dengan cara menghilangkan angka satuannya yaitu 8 sehingga menjadi 70 kilo.
Jadi, beras yang dibulatkan ke bawah menjadi 70 kilo. Berikut tabel pengukurannya. Hasil pengukuran dari 78, pembulatan ke atas menjadi 80, pembulatan ke bawah menjadi 70, pembulatan terbaik 80, kemudian angka 82, pembulatan ke atas menjadi 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik 80. Karena angka 2 merupakan angka di bawah 5, maka pembulatan terbaiknya menjadi 80. Kemudian angka 85, pembulatan ke atas 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik 90. Kemudian angka 87, pembulatan ke atas 90, pembulatan ke bawah 80, pembulatan terbaik 90. Lanjut ke tahap yang kelima atau tahap yang terakhir, ayo mengomunikasikan. Kerjakan dengan anggota kelompok belajarmu. Yang pertama, siapkan timbangan penggaris 2 buah jambu biji dan pulpen. Yang kedua, tentukan berapa berat buah jambu biji dan berapa panjang pulpen. Yang ketiga, bulatkan ke atas, ke bawah, dan terbaik dari buah jambu biji dan pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wardatul Mutmainah dengan NIM 119101132 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4C. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Ada 5 tahapan yang akan kita bahas. Yang pertama, ayo mengamati. Yang kedua, ayo menanya. Yang ketiga, ayo mencoba. Yang keempat, ayo mengasosiasikan. Yang kelima, ayo mengkomunikasikan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ayo mengamati. Perhatikan gambar beras bulog berikut ini. Perum Bulog suatu daerah akan mendistribusikan beras ke desa-desa menggunakan truk. Truk tersebut dapat mengangkat 2.515 kg. Jika kapasitas truk dibulatkan ke atas, berapa kilo kapasitas truk dapat mengangkut beras bulog tersebut? Jika kapasitas truk dibulatkan ke bawah, berapa kilo kapasitas truk dapat mengangkut beras bulog tersebut? Dan berapa kilo kapasitas truk mengangkut beras jika dengan pembulatan terbaik? Kita masuk tahap yang kedua, yaitu ayo menanya. Yang pertama, bagaimana cara melakukan pembulatan ke atas hasil pengukuran? Lihat angka terakhir. Jika angka tersebut lebih dari atau kurang dari 5, maka dibulatkan ke atas. Yang kedua, bagaimana cara melakukan pembulatan ke bawah hasil pengukuran? Lihat angka terakhir. Jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan pembulatan terbaik hasil pengukuran? Lihat angka terakhir. Jika angka tersebut lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Tetapi jika angka terakhirnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Lanjut tahap yang ketiga, yaitu ayo mencoba. Ibu membeli kain dengan panjang 146 cm. Berapa kemungkinan panjang pengukuran tersebut jika dibulatkan ke pembulatan ke atas? Pengukuran kain yang telah diukur ibu adalah 146 cm. Jika ibu melakukan pembulatan ke atas, maka panjang kain menjadi 150 cm. Dengan cara menghitung angka satuannya, yaitu 6, dan menambahkan bilangan 4 ke angka satuannya sehingga menjadi 150 cm. Panjang kain yang dibulatkan ke atas adalah 150 cm. Berikut tabel pengukurannya. Jika pembulatan ke atas 146 menjadi 150. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 140. Jika dibulatkan ke terbaik menjadi 150. 147 jika dilakukan ke pembulatan ke atas menjadi 150. Jika ke pembulatan ke bawah menjadi 140. Jika ke pembulatan terbaik menjadi 150.
148 jika ke pembulatan ke atas menjadi 150, jika ke pembulatan ke bawah menjadi 140, jika ke pembulatan terbaik menjadi 150. 149 jika dilakukan ke pembulatan ke atas menjadi 150, ke pembulatan ke bawah menjadi 140, ke pembulatan terbaik menjadi 150. Berikutnya contoh soal satuan berat. Rini pergi ke pasar untuk membeli singkong sebanyak 25 kg untuk persediaan dagangannya. Jika singkong tersebut dibulatkan ke bawah, berapa kilo singkong tersebut? Jawabannya, pengukuran singkong yang telah dilakukan adalah 25 kg. Jika Rini melakukan pembulatan ke bawah, maka berat singkong menjadi 20 kg dengan cara menghilangkan angka satuannya, yaitu angka 5, sehingga menjadi 20 kg. Jadi, singkong yang dibulatkan ke bawah adalah 20 kg. Berikut tabel pengukurannya. Hasil pengukuran 25 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 30 kg. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dibulatkan ke pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian 26 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 30 kg. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dibulatkan ke pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian 27 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 30 kg. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dibulatkan ke pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian 28 kg. Jika dibulatkan ke atas menjadi 30 kg. Jika dibulatkan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dibulatkan ke pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Baiklah, tahap yang keempat yaitu ayo mengasosiasikan. Diketahui tinggi badan Wahyu 176 cm. Berapa kemungkinan panjang pengukuran tersebut jika dibulatkan ke pembulatan terbaik? Jawabannya, pengukuran tinggi badan yang telah dilakukan Wahyu adalah 176 cm. Jika Wahyu melakukan pembulatan terbaik, maka tinggi Wahyu menjadi 180 cm. Dengan cara menghilangkan angka satuan yaitu 4, sehingga menjadi 180 cm. Jadi, tinggi badan Wahyu jika dibulatkan menjadi 180 cm. Berikut tabel pengukurannya. Hasil pengukuran 176 cm. Jika dilakukan pembulatan ke atas, maka menjadi 180 cm. Jika ke pembulatan bawah, maka menjadi 170 cm. Jika pembulatan terbaik, menjadi 180 cm. 177. Jika dilakukan ke pembulatan ke atas menjadi 180 cm. Jika ke pembulatan ke bawah menjadi 170 cm. Jika ke pembulatan terbaik menjadi 180 cm. Kemudian 178 cm. Jika dilakukan ke pembulatan ke atas menjadi 180 cm. Jika dilakukan ke pembulatan ke bawah menjadi 170 cm. Jika dilakukan ke pembulatan terbaik menjadi 180 cm. Kemudian 179 cm. Jika dilakukan ke pembulatan ke atas menjadi 180 cm. Jika ke pembulatan ke bawah menjadi 170 cm. Jika ke pembulatan terbaik menjadi 180 cm. Kemudian contoh soal satuan berat. Di sini contohnya Dimas disuruh oleh ayah untuk membeli paku sebanyak 27 kg. Karena persediaan paku telah habis di rumah, jika paku dibulatkan ke bawah, berapa kilo paku tersebut? Jawabannya, pengukuran paku yang telah dilakukan adalah 27 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah, maka berat paku menjadi 20 kg. Dengan cara menghilangkan angka satuannya, yaitu 7. Sehingga menjadi 20 kg. Jadi,
Paku yang dibulatkan ke bawah menjadi 20 kg. Berikut tabel pengukurannya. Jika hasil pengukuran 27 kg, dilakukan pembulatan ke atas menjadi 30 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dilakukan pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian 28 kg. Jika dilakukan pembulatan ke atas menjadi 30 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dilakukan pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian 29 kg. Jika dilakukan pembulatan ke atas menjadi 30 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dilakukan pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Kemudian yang terakhir 30 kg. Jika dilakukan pembulatan ke atas menjadi 30 kg. Jika dilakukan pembulatan ke bawah menjadi 20 kg. Jika dilakukan pembulatan terbaik menjadi 30 kg. Lanjut tahap yang kelima atau terakhir, yaitu ayo mengkomunikasikan. Kerjakan dengan anggota kelompok belajarmu. Yang pertama, siapkan penggaris, stadiometer, 2 buah semangka, dan lidi. Yang kedua, tentukan berapa berat buah semangka dan berapa panjang lidi. Yang ketiga, bulatkan ke atas, ke bawah, dan terbaik dari buah semangka dan lidi tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.